seniornya beliau. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa pada tahun 2022 ini tidak hanya dipercaya sebagai pelaksana pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan, tetapi juga PPG prajabatan. Menghadapi itu, panitia pelaksana memantapkan persiapan yang dibahas dalam rapat koordinasi pada 26 sampai 28 September 2022. Rapat yang berlangsung di Kuta Kabupaten Badung ini juga mengundang pimpinan fakultas dan koordinator program studi terkait. Hal yang dibahas terkait dengan kesiapan pelaksanaan PPG prajabatan dan dukungan sumber daya dosen maupun sarana prasarana lainnya. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya menjelaskan, pada tahun 2022, Undiksa mendapatkan pendaftar sebanyak 133 orang. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 126 orang yang menyatakan kesediaan. Pelaksanaan PPG prajabatan tahun ini terbagi berdasarkan rumpun keilmuan. Peserta Undiksa terdiri atas rumpun ilmu pendidikan, rumpun bahasa dan sastra, rumpun IPA, rumpun pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan rumpun ilmu sosial. Berbeda dengan PPG prajabatan sebelumnya yang berdasarkan bidang studi. PPG prajabatan tahun 2022 ini memang berbeda dengan PPG prajabatan yang sebelumnya. Ada hal-hal baru yang terjadi pada PPG prajabatan tahun 2022. Misalnya, PPG prajabatan tahun 2022 itu tidak lagi berdasarkan bidang studi, tetapi berdasarkan rumpun keilmuan, rumpun bidang studi. Ya. Jadi, satu rumpun, misalnya rumpun bahasa, gitu, dia pesertanya bisa dari bahasa Indonesia, bisa dari bahasa Inggris, bisa dari bahasa Bali, bahasa Jepang, dan sebagainya. Itu menjadi satu rumpun. Nah, mengapa menjadi satu rumpun seperti itu? Karena PPG prajabatan tahun 2022 ini tidak lagi membahas materi bidang studi. Jadi materi bidang studi itu sudah diselesaikan ketika mereka S1. Nurjaya menyebutkan, pembagian peserta berdasarkan rumpun keilmuan dikarenakan PPG prajabatan tahun 2022 lebih membahas atau memberikan pendidikan pada aspek pedagogi. Hal baru lainnya adalah pada struktur kurikulum. Dari segi mata kuliah, pada PPG prajabatan kali ini terdapat mata kuliah inti yang wajib diikuti oleh peserta. Kemudian peserta juga diberikan untuk memilih mata kuliah yang disebut mata kuliah selektif. Selain itu, perguruan tinggi juga diberikan untuk mengembangkan suatu mata kuliah khusus yang menjadi penciri, yang disebut dengan mata kuliah elektif. Disampaikan lebih lanjut, pelaksanaan PPG prajabatan ini secara serentak berlangsung pada 29 September 2022. Yang sekaligus diisi dengan orientasi awal. Setelah itu, dilanjutkan dengan perkuliahan, baik secara luring maupun blended, dan tahapan berikutnya yang secara keseluruhan berlangsung selama 2 semester. PPG ini secara serentak akan dibuka tanggal 29 September, orientasi awal namanya. 29 September akan di-launching secara nasional oleh Dirjen GTK gitu ya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan setelah itu. Jadi mulai besoknya sudah mulai perkuliahan, tapi kita diberikan juga keleluasaan untuk bisa mundur misalnya kalau bagi yang belum siap sampai dengan tanggal 6. Jadi itu. Kalau di Undiksa di mana pusatkan, Pak? Kalau di Undiksa perkuliahan ini dipusatkan, kebetulan kita ada ruang kosong di Fakultas Ilmu Pendidik, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, ya. Jadi semua rumpun akan kuliah di sana. Kebetulan dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu sudah menyiapkan ruang-ruang untuk kuliah di sana. Jadi ruangannya sudah siap, sekarang tinggal mahasiswa datang ke sana untuk bisa luring dan blended. Jadi bisa luring, ada juga yang daring. Tetapi PPL pasti luring. Gitu. Pak, sedikit sekarang kan ada sesuatu yang baru, bidang rumpun. Gitu. Nah, seperti apa kesiapan tenaga dosen nanti, Pak? Oh, kalau dalam hal SDM kita memiliki semua
mata kuliah itu kita punya dosen, terutama mata kuliah inti ya. Mata kuliah pilihan juga karena memilih, kita memang memilih mata kuliah yang memang prospektif untuk bisa kembangkan dan sangat dipentingkan oleh guru ke depan itu. Jadi kita siap untuk mata kuliah itu. Dan kita juga siap bekerjasama dengan mitra pembangunan pendidikan. Kalau memang diperlukan untuk itu, kita sudah siap juga bermitra. Sekolah kita juga sudah siap. Kita memiliki sekolah mitra. Undiksa sebelumnya sudah memiliki pengalaman sebagai pelaksana PPG Prajabatan. Meski demikian, Nur Jaya menegaskan tetap dilakukan persiapan secara maksimal, baik kesiapan dosen pengajar maupun dengan mitra pembangunan pendidikan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes yang memberikan arahan melalui daring menyampaikan, saat ini pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah guru maupun calon guru yang tersertifikasi melalui program PPG. Undiksa sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK berkomitmen untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, tim pelaksana PPG Undiksa diminta untuk melaksanakan program nasional ini dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya. Dari pemerintah ke depan adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas guru melalui PPG Prajabatan, jadi pendidikan profesi guru Prajabatan. Nah, oleh karena itu beberapa wacana sudah muncul di beberapa diskusi yang dilakukan, baik itu di tim pengembang PPG maupun di tingkat rektorat. Bahwa ke depan kita berharap bahwa PPG atau pendidikan profesi ini benar-benar terintegrasi dengan pendidikan akademiknya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh pendidikan profesi lainnya, seperti pendidikan kedokteran yang kita miliki, pendidikan kebidanan yang kita miliki, pendidikan keperawatan yang kita miliki. Jadi pendidikan akademik dan pendidikan profesinya menjadi satu kesatuan. Tidak terlepas seperti apa yang kita miliki saat ini, yaitu pendidikan akademiknya, setelah itu mereka sudah bekerja sebagai guru, baru mereka memasuki pendidikan profesi dalam jabatan. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap bahwa pendidikan profesi guru ini menjadi sebuah ikatan dinas. Jadi pendidikan profesi guru ini sama dengan pendidikan lain, jadi direkrut dengan selektif, dengan sangat bagus, didanai oleh pemerintah full scholarship, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian kurang mampu tetapi memiliki academic achievement yang bagus, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program pendidikan profesi guru ini. Sehingga ke depan Indonesia berharap atau pemerintah berharap kita memiliki calon-calon guru yang berkualitas melalui pendidikan akademik diintegrasikan dengan pendidikan profesi, kemudian pendidikan profesi guru yang pendidikan guru atau pendidikan yang menghasilkan calon guru itu berikatan dinas atau memiliki full scholarship dan lain sebagainya. Selain membahas pelaksanaan PPG Prajabatan, dalam rapat koordinasi ini juga membahas persiapan UKM PPG dalam jabatan kategori 1 dan refleksi pendalaman materi PPG dalam jabatan kategori 2. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh